Karena misinya itu adalah menjadikan keluarga-keluarga menjadi serupa dengan Kristus, seturut dengan tradisi gereja, magisterium, dan kitab suci, agar makin serupa lagi dengan Yesus, sehingga makin banyak lagi keluarga-keluarga yang diselamatkan. Nama Allah dimuliakan, banyak orang mengalami keselamatan, dan para anggotanya pun mengalami kebahagiaan. Inilah mujizat yang kita terima dari Tuhan. Puji Tuhan, sekarang keluarga kami boleh dipulihkan berkat campur tangan Tuhan kepada keluarga kami melalui Camp Pria Sejati Katolik. Saya bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada saya. Perkenalkan, saya Wira dari alumni Camp Pria Sejati Katolik Keuskupan Agung Palembang angkatan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Feni, saya alumni Camp Waberkat angkatan kelima Bandung. Bapak Ibu sekalian, apa yang terpikir dalam benak Bapak Ibu ketika pertama kali mendengar kata pria sejati? Mungkin gambaran seorang pria yang hidupnya sudah mapan, mempunyai penghasilan yang baik, mempunyai rumah, mobil, keluarga, dan sebagainya. Sama seperti saya juga dulu mempunyai mindset yang sama tentang seorang pria sejati. Tapi lewat Camp Pria Sejati Katolik ini, saya belajar bagaimana menjadi seorang pria sejati di hadapan Tuhan, menjadi pria yang maksimal di mata Tuhan, serta menjadi sumber yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Dulu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, saya mempunyai pemikiran ataupun pandangan-pandangan tersendiri. Saya tidak pernah menghadirkan Kristus dalam kehidupan keluarga kami. Puji nama Tuhan, ketika saya mengikuti camp ini, saya boleh diubahkan. Saya belajar bagaimana menjadi seorang wanita yang membawa kehidupan bagi keluarga dan juga bagi orang lain, dan juga menjadi seorang penolong buat suami saya, dan juga menjadi orang tua yang ilahi ya buat anak-anak kami.
Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-23 tahun liturgi C. Hari Minggu ini bersama-sama kita akan membuka perayaan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Gereja Katolik Indonesia menetapkan bulan September sebagai bulan bagi kita untuk mengakrabi sabda Tuhan secara lebih mendalam, baik secara pribadi maupun secara bersama. Ada banyak kegiatan yang dapat membantu kita untuk membaca, merenungkan dan mendalami firman-firman Tuhan dalam kitab suci. Tema BKSN tahun ini adalah Tuhan Sumber Harapan Hidup Baru. Tema ini berangkat dari situasi pandemi yang kita alami. Saat ini, pandemi telah mereda, sehingga secara perlahan kita dapat menata kembali hidup kita sebagai orang beriman. Kita tidak kehilangan harapan karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa berjalan beserta kita. Tuhan adalah sahabat seperjalanan kita yang menuntun kita untuk membangun hidup iman yang sejati, memperjuangkan keadilan, saling menolong dan berbelas kasihan. Sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Mada Bakti. Umat dimohon untuk berdiri. Satukan
Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, yang pertama ucapan syukur dari Wira dan Feni atas penyertaan Tuhan selama perjalanan perkawinan mereka hingga 17 tahun. Semoga Allah senantiasa menyertai, memberkati, mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kesetiaan dan cinta kasih untuk perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Yang kedua, permohonan dari Eva, Mama Margaret dan saudara yang mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan untuk proses kesembuhan adik Tafrido. Semoga semakin hari keadaannya semakin membaik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Shalom. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membuka perayaan Bulan Kitab Suci Nasional 2022. Gereja Indonesia menetapkan bulan September sebagai bulan Kitab Suci agar kita semakin akrab dengan sabda Tuhan dan membiarkan sabda Tuhan itu menjadi penuntun dan terang hidup kita. Tahun ini Bulan Kitab Suci Nasional mengangkat tema Tuhan Sumber Harapan Hidup Baru. Tema ini diangkat agar kita semakin menemukan harapan yang sejati di dalam Kristus Yesus yang terus-menerus diwartakan di dalam Kitab Suci. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita, kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau selalu mendampingi, membimbing, menghibur, dan menghidupkan kami melewati masa pandemi. Kehadiran-Mu yang nyata dalam banyak hal menumbuhkan harapan kami akan hidup yang lebih baik dan akan keselamatan kekal yang Engkau janjikan. Kuatkanlah harapan dan iman kami akan Dikau, agar kami dapat menata kembali kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu? Kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus. Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku, Paulus, yang telah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia, buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan
demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah setiap orang di antara kamu
yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan bersama mendengarkan surat gembala dari Bapak Uskup Agung kita, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, dalam rangka Sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang yang akan memasuki fase puncak pada bulan ini. Surat sinode ini berjudul Berjalan Bersama dan Berbuah. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dan terberkati, dalam sinode universal yang sudah dimulai dan sedang berlangsung, Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita berjalan bersama. Berjalan bersama ini bukan hanya bagi kita sesama umat Katolik, namun bersama juga semua orang dari segala latar belakang apapun. Kita perlu berjalan bersama karena semua orang adalah saudara satu sama lain atau tutti fratelli. Kita meskipun berbeda adalah saudara karena kita mendiami bumi yang sama, rumah kita bersama yang kita wariskan dengan baik kepada generasi berikut. Sesungguhnya dalam situasi apapun kita tidak mempunyai alasan untuk tidak bersaudara, apalagi sampai berbuat jahat terhadap orang lain. Yesus mengatakan hukum yang utama adalah kasih. Dalam kasih tidak ada kejahatan, melainkan hanya ada kebaikan. Kasih bersumber dari Allah sendiri, sebab Dia adalah kasih. Ketika kita juga mengasihi, kita mengungkapkan diri sebagai anak-anak Allah, sekaligus sebagai manusia yang manusiawi. Allah telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dirinya. Bahkan pemazmur mengatakan, manusia diciptakan hampir setara dengan Allah. Allah demikian baik kepada kita manusia. Karena semua manusia adalah ciptaan Allah, maka semua manusia adalah gambar diri Allah. Karena itu Dia mengasihi semua manusia dengan kasih-Nya yang tanpa batas, tanpa pamrih, dan tanpa pilih kasih. Secara teologis adalah benar bahwa Allah itu adalah kasih. Allah yang mengasihi kita itu adalah Allah semua orang. Memang agama-agama mengerti Allah dengan cara yang berbeda-beda dan dengan sebutan yang berbeda-beda. Namun kita harus menyadari bahwa Allah yang dimengerti dengan cara yang berbeda-beda itu dan dipanggil dengan nama yang berbeda-beda itu adalah Allah yang sama. Allah dalam kekayaan kodratnya yang tak terjangkau oleh daya akal manusia dapat mewahyukan dirinya dengan berbagai cara, sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Bisa. Allah ini adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia Maha Kuasa, bukan atas suku atau etnis tertentu, atau atas wilayah bumi tertentu. Dia Maha Kuasa atas seluruh alam semesta dan segala isinya. Semua agama monoteis pastilah mengetahui bahwa hanya ada satu Allah yang merupakan Allahnya semua orang dan semua ciptaan.
Jika Allah itu kita imani sebagai Allahnya semua orang dan bukan hanya Allah suku atau hanya Allahnya etnis atau bangsa tertentu, maka tidak pantaslah kita atas nama Allah mengucilkan atau membenci sesama kita yang berbeda latar belakang. Persaudaraan sejati adalah keniscayaan bagi manusia yang mengaku diri sebagai orang beriman. Secara kristologis, kita mengimani Allah dalam diri Yesus. Yesus adalah pewahyuan diri Allah yang sempurna. Dalam diri Kristus tinggal seluruh kepenuhan Allah. Dalam iman, demikian juga tidak ada alasan untuk tidak bersaudara dengan orang lain. Hukum cinta kasih adalah dasar hidup yang diperintahkan oleh Yesus untuk kita lakukan. Kasih tidak boleh pudar atau berubah, bahkan terhadap orang yang membenci kita. Jika engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya, yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Yesus sendiri memberikan contoh bagaimana Dia sebagai putra Allah mengasihi kita. Dia lebih memilih mengorbankan diri untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Secara eklesiologis, gereja sebagai persekutuan umat beriman yang dijiwai oleh Roh Kudus adalah suci dan mengungkapkan diri sebagai sakramen keselamatan. Namun gereja juga sekaligus harus selalu dibersihkan dan terus-menerus melakukan pertobatan dan pembaruan. Gereja adalah sarana di mana Allah menuntun manusia untuk mengerti dan mengimaninya. Gereja yang lahir pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang adalah Roh Bapa dan Putra dicurahkan untuk menjamin agar ajaran Yesus secara utuh diteruskan. Gereja adalah rumah di mana semua orang dari segala latar belakang suku, ras, dan bangsa boleh bernaung bersama. Di dalam gerejanya, Kristus menyucikan manusia, tidak malu menyebut manusia sebagai saudara dan saudarinya. Maka di dalam gereja Kristus semua manusia adalah saudara dan saudara bagi yang lain, bagian yang tak terpisahkan dari hidup dirinya. Secara sosiologis, biblis, kitab suci mengatakan tidak baik manusia itu sendirian saja. Sabda itu harus kita mengerti bukan hanya untuk perkawinan antara pria dan wanita, melainkan juga untuk hidup secara sosial. Justru dalam kebersamaan dan keanekaragaman kita menjadi manusia. Petrus dan Paulus sejak awal gereja telah mengundang kita untuk bergaul dengan semua orang. Petrus terkenal dengan kata-katanya yang saya yakini merupakan terjemahan dari hukum kasih Kristus, gurunya. Kini aku tahu bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Dimensi sosiologis manusia punya dasar pada dimensi teologis. Allah yang mengendaki kita terlahir menjadi manusia dalam suku, ras, dan bangsa tertentu yang tak seorang pun bisa memilihnya. Ini bukan nasib fatal yang harus disesali dalam ketidakberdayaan manusia, melainkan anugerah atau rahmat, tetapi sekaligus tugas yang harus disyukuri dan dijalankan dengan penuh gairah dan kreatif, penuh tanggung jawab untuk ikut serta membangun, memperbaiki, memajukan, menyejahterakan, dan menyelamatkan sesama manusia. Perbedaan bukan untuk bermusuhan, tetapi untuk saling memperkaya dan menghormati. Kita mengadakan sinode dengan tekad untuk melakukan transfer iman dan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang telah kita terima dari para pendahulu kita, yang kita harapkan tetap kita hidupi dengan penuh gairah. Kita bangga
akan mereka yang telah mendahului kita karena hidupnya baik. Semogalah generasi kemudian juga akan bangga dan mengikuti kita karena kita tercatat dalam sejarah hidup kita menghidupi iman dan nilai-nilai luhur kemanusiaan kita dengan baik. Kehidupan yang baik itu sangat saya inginkan dimulai dari keluarga kita masing-masing. Saya berharap keluarga kita masing-masing menjadi sekolah iman, sekolah kemanusiaan, dan sekolah kebudayaan yang beradab, yang akan meluluskan tamatan-tamatan unggul dalam iman dan kemanusiaan. Anak-anak dari masing-masing keluarga menjadi manusia yang dewasa, matang, beriman, manusiawi, dan beradab, bermartabat mulia. Guru utama pada sekolah iman dan kemanusiaan itu adalah para orang tua, lelaki dan perempuan, yang walaupun berbeda telah disatukan menjadi satu daging oleh Allah sendiri melalui perkawinan. Satu daging berarti sehati sejiwa, seiring sejalan, senasib sepenanggungan dalam cinta tulus tak terceraikan sampai kematian memisahkan. Cinta yang terus terawat dan dipelihara, berkobar, hangat, hidup dalam kesediaan berkorban dengan rela melayani tanpa pamrih. Dalam keteladanan luhur dan bijaksana dari para orang tua yang memang siap menghidupi panggilan berkeluarga, semogalah generasi muda kita, anak-anak kita sendiri, masa depan gereja, bangsa dan negara terjauhkan dari semangat hidup instan, dari bahaya arus hidup modern, materialisme, hedonisme, egoisme, bahaya penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Semoga mereka tumbuh menjadi generasi yang ulet, unggul, tahan banting, pantang menyerah dalam menghadapi godaan apapun, dan terutama beriman militan serta manusiawi, rela dan berani berkorban untuk kebaikan bersama. Dalam sinode ini sangat baik kalau kita menggunakan metode apresiatif inquiry, penyelidikan yang menekankan nilai-nilai positif kehidupan kita dalam semua sektor, hal yang positif yang ada pada kita sebagai talenta-talenta yang bisa dikembangkan. Kata kita di sini berarti baik secara pribadi maupun sebagai keluarga, sebagai kelompok, sebagai gereja, dan sebagai masyarakat. Bukan berarti kita tidak punya kelemahan, namun mari kita berjalan tegak ke depan, mengembangkan hal-hal yang baik berdasarkan potensi-potensi baik kita untuk menutupi kekurangan yang sejatinya bukan bagian jati diri dan bukan predikat kita. Predikat orang Kristiani adalah garam dan terang dunia, yang ambil bagian dalam predikat Kristus sendiri yang adalah terang dunia. Orang Kristiani adalah alter Kristus. Mari membangun, mengusahakan, dan mewujudkan idealisme, harapan dan mimpi-mimpi indah dalam beriman, menggereja maupun bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai warga gereja, mungkin kita bisa mengingat warga di lingkungan, stasi, paroki kita masing-masing. Dari besaran jumlah yang ada, bukan pertama-tama berapa yang tidak aktif, yang tidak harmonis, yang telah menyeberang, yang tidak rutin ke gereja dan ke lingkungan, yang pernah ditahan polisi, yang miskin memprihatinkan, yang sakit tak berdaya, dan lain-lain. Tetapi yang terutama, berapa yang hidupnya rukun, yang rajin ke lingkungan dan gereja, yang menjadi imam dan biarawan-biarawati, yang menjadi pejuang lingkungan hidup, yang menjadi aktivis dan pejabat negara atau masyarakat, yang menjadi petani sukses, pedagang tajir dan pengusaha mapan, dan lain-lain. Lalu bersama mereka semua ini, apa yang baik yang sudah kita lakukan dan bagaimana bisa kita teruskan untuk menjadi saksi-saksi Injil, untuk menarik kembali mereka yang lesu menjadi bergairah,
yang salah menjadi benar, yang bengkok menjadi lurus, yang miskin menjadi sejahtera, yang sakit menjadi sembuh, yang hilang menjadi ditemukan. Kita dipanggil seperti Yesus sendiri yang penuh gairah melaksanakan kehendak Bapa. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberikan pembebasan kepada tawanan, kepada yang tertindas, penglihatan kepada orang buta, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat dan berbangsa, orang Katolik juga dipanggil bukan untuk pasif dan hanya menjadi penonton dan pendengar, melainkan untuk aktif ambil bagian, bahu-membahu, bergotong royong, hidup dan berjuang bersama-sama dengan penuh semangat. Setiap orang karena dihidupi oleh semangat Injil dapat menjadi saksi-saksi iman, dan karena itu berani berbagi penghayatan hidup imannya kepada orang lain. Ingatlah, ada banyak pahlawan nasional kita yang bisa menjadi penyemangat kaum awam dalam berkiprah di dunia politik, sosial, dan budaya. Keteladanan mereka tidak boleh berhenti, tak berkelanjutan. Komisi Kerawam hendaknya melakukan kaderisasi agar generasi sekarang dan kemudian berani terjun ke dunia politik, sosial, dan budaya. Untuk tujuan tersebut, komunitas basis akan sangat membantu kita mengenali diri kita dan menjadi saksi-saksi Kristus di masyarakat. Dalam komunitas basislah umat Katolik menempa diri, mengungkapkan tanggung jawabnya dalam menghayati iman, dikenal dan mengenal satu sama lain, bukan pasif bersembunyi, melainkan aktif saling mendukung dan meneguhkan. Komunitas basis hendaknya menjadi kebangunan kebersamaan kita yang kompak sebagai umat Allah. Dalam sebuah cerita bijak disebutkan, dalam sebuah sekolah rohani, seorang guru menggambar garis lurus di papan tulis. Kemudian dia meminta murid-muridnya membuat bagaimana caranya agar garis itu nampak lebih pendek. Tetapi ada seorang anak, beberapa anak satu persatu maju dan menghapus sebagian dari garis itu, dan garis itu memang menjadi lebih pendek. Tetapi ada seorang anak yang maju dan menggambar garis yang lebih panjang dari yang dibuat oleh gurunya. Guru itu memuji anak itu dan mengatakan kepada murid-murid lain bahwa untuk berbuat baik, kita sebaiknya tidak menyalahkan atau memalukan dan merendahkan orang lain. Jangan mencaci-caci orang lain, jangan membenci orang lain. Mari kita beriman dengan sungguh-sungguh, memfokuskan hidup kita pada kehendak Tuhan, menjalankan kewajiban dan panggilan hidup kita dengan serius, penuh semangat, berkobar-kobar dalam pelayanan dan pengabdian yang aktif serta kreatif. Semoga hidup kita akan terberkati, dikenang dengan mulia dalam keluarga kita, dalam gereja kita, atau bahkan dalam sejarah bangsa kita. Palembang, 28 Agustus 2022. Salam kasih dan berkat Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Saudara-saudariku terkasih, semoga surat gembala ini tidak hanya sekedar kita dengarkan, tetapi mari kita bersama-sama bergandengan tangan sebagaimana semboyan paroki kita, Sin Unum, kita ingin berjalan bersama membangun hidup kita yang semakin baik. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, di hadapan Tuhan yang adalah guru sejati dan harapan hidup kita, mari kita dengan kerendahan hati memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja umat Allah, semoga semua pengikut Kristus sungguh-sungguh menghayati iman mereka dalam kehidupan sehari-hari dan bersedia memikul salib penderitaan mereka dengan penuh kesabaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dan mereka yang diserahi tanggung jawab di tengah masyarakat, semoga mereka selalu terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus, sehingga keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh berguna bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan hidup bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kegagalan, semoga siapa saja yang mengalami kegagalan tidak merasa putus asa, tetapi menemukan harapan di hadapan Tuhan, sehingga mereka bisa bangkit dan membangun hidup baru yang lebih baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di sini, semoga kita semua selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjauhkan hidup kita dari praktik yang tidak adil. Semoga kita tabah memikul salib hidup kita dan saling menolong dalam kesulitan hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang makasih, kami juga bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan Saudara Wira dan Feni. Kami percaya Engkau senantiasa mengasihi mereka, maka tetap turunkanlah rahmat berkat karuniamu untuk mereka, terutama rahmat cinta, kesetiaan, dan pengampunan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama Eva, Mama Margaret, dan saudara atas terkabulnya doa permohonan untuk proses kesembuhan Tafrido. Semoga Tafrido dari hari ke hari semakin membaik dan dapat pulih seperti sedia kala berkat jamahan tangan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, terimalah kami dalam roti dan anggur ini, dan himpunkanlah kami menjadi tubuh Yesus Putramu, menjadi gereja yang hidup berkat sabdamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami, Bapak Yohanes, Uskup Emeritus Bapak Lucius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami berterima kasih karena boleh merenungkan sabda-Mu dalam perayaan ini dan menimba kekuatan dari sakramen kehidupan ini. Bantulah kami agar mampu saling berbagi dan saling meneguhkan satu sama lain, sehingga kami tidak kehilangan harapan di tengah perjuangan kami menata kembali kehidupan kami ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Gregorius David William, putra dari Bapak Fran Ferdian dan Ibu Lili dari Paroki Maria Bunda Karmel, Tomang, Jakarta, dengan Gabriel Michelle Novanda, putri dari almarhum Bapak Paulus Johan dan Ibu Katarin Melinda, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 10 September di Kapel Santa Teresia de Lexius, Paroki Maria Bunda Karmel, Tomang, Jakarta. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Abraham Tumapel, putra dari Bapak Leonardus Nyoman Husada dan Ibu Lucia Ngatiem, dengan Gabriela putri Desi Natalia Aritonang, putri dari Bapak Tongam Aritonang dan Ibu Sundari Sinaga. Keduanya adalah warga lingkungan Petrus 1. Rencana perkawinan pada tanggal 18 September di Paroki San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yohanes Febrianto Wijaya, putra dari Bapak Yosep Prastanto Wijaya dan Ibu Katarina Maria Happy, warga lingkungan Agustinus, dengan Cecilia Novianti, putri dari Bapak Purwono Wijaya dan Ibu Maria Ayu, lingkungan Gregorius Paroki Santo Pius X, Gisting. Rencana perkawinan tanggal 25 September di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melaporkan kepada pastor paroki. 2. Berikut ini adalah jadwal untuk baptisan kanak-kanak. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis tanggal 25 September mulai pukul 10 pagi, yang dilanjutkan dengan gladi bersih di gereja. Pelaksanaan baptisan tanggal 2 Oktober pukul 10 pagi di Kapel Santo Yosef. Formulir pendaftaran diambil di sekretariat dan dikembalikan 1 minggu sebelum rekoleksi. 3. Beberapa sekolah Xaverius di bawah Yayasan Xaverius Palembang telah membuka pendaftaran siswa baru. Untuk mendapatkan informasi, silakan membaca di spanduk yang tersedia di halaman gereja. 4. Informasi kegiatan CFM Catholic Family Ministry Keuskupan Agung Palembang. Retret Waberkat Angkatan ke-6 tanggal 23 sampai dengan 26 September 2022.
Retret Priskat Angkatan ke-7 tanggal 30 September sampai tanggal 2 Oktober 2022. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudariku terkasih, terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi, prodiakon, putra-putri altar, lektor, pemazmur, kor, organis, dirigen, multimedia, tata laksana, dan semua yang terlibat secara aktif di dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, pergilah, misa sudah selesai.